Guys, kembali lagi bersama aku di channel Dinanti. Kali ini aku akan ngebahas apa itu distribusi sampling, apa itu sampel, dan apa itu populasi. Nah, sebelum membahas distribusi sampling, aku akan ngebahas apa itu populasi. Nah, populasi itu merupakan suatu wilayah ataupun daerah yang di dalamnya terdapat objek-objek ataupun individu yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang telah ditentukan oleh seorang peneliti yang nantinya akan diteliti. Nah, di dalam suatu populasi itu biasanya terdapat banyak bagian-bagian wilayah-wilayah dan itu berisi beribu-ribu orang ataupun beratus-ratus orang. Nah, untuk mempersingkat waktu dan juga biaya di dalam suatu penelitian, maka populasi itu harus dipersempit. Nah, dalam menentukan populasi, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu biaya. Nah, ketika seseorang memilih untuk mengambil populasi di luar pulau atau di luar daerah peneliti tersebut, maka peneliti tersebut harus menyiapkan dana yang cukup banyak untuk ongkos ataupun untuk makan dia sehari-hari selama dia melakukan penelitian. Nah, jadi lebih baik kita mengambil populasi yang ada di sekitar kita, yang mudah kita jangkau. Nah, yang kedua itu adalah kemampuan dalam berpartisipasi di dalam penelitian. Nah, peneliti juga harus melihat apakah keadaan partisipannya itu dalam keadaan sehat atau tidak sehat. Jangan sampai kita hanya melihat luarnya saja, namun ketika melakukan penelitian ternyata partisipan yang kita ambil itu dalam keadaan tidak sehat. Nah, yang ketiga itu adalah pertimbangkan desain penelitian. Nah, di dalam desain penelitian itu misalnya penelitian eksperimen. Nah, maka kita itu harus mencari populasi-populasi yang bisa kita misalnya eksperimen pemberian aromaterapi pada pasien sesak napas. Nah, jadi harus kita itu mencari populasi yang memang benar-benar ada gangguan pernapasan. Jangan sampai kita itu salah mengambil, malah mengambil populasi yang gangguan kardiovaskuler misalnya. Nah, kemudian untuk mempersingkat suatu penelitian itu akan dijadikan populasi itu menjadi beberapa sampel-sampel. Nah, sampel itu merupakan bagian kecil atau sekumpulan atau beberapa individu yang mampu mewakili karakteristik dari populasi yang peneliti tentukan tadi. Nah, di dalam sampel itu harus memenuhi dua karakteristik. Yang pertama itu harus mewakili mewakili populasi, dan yang kedua itu jumlahnya cukup banyak. Memang tidak harus ditentukan berapa banyak, harus banyak ataupun harus sedikit di dalam melakukan penelitian, di dalam mengambil sampel di dalam suatu penelitian. Akan tetapi semakin banyak sampel yang kita ambil, maka itu akan mempengaruhi kevalidan suatu hasil penelitian. Nah, di dalam pengambilan sampel itu ada yang namanya karakteristik inklusi dan eksklusi. Nah, karakteristik inklusi itu merupakan individu yang sudah memenuhi karakteristik yang ditentukan oleh peneliti. Nah, sedangkan kriteria eksklusi itu dia sudah masuk kriteria inklusi, akan tetapi dia mengalami suatu keadaan, misalnya dia sudah memenuhi syarat yang telah peneliti tentukan. Nah, ketika di hari H peneliti melakukan penelitian atau melakukan penyebaran kuesioner, ternyata dia sakit, maka dia akan dikeluarkan dari sampel penelitian. Nah, apa itu distribusi sampling? Distribusi sampling itu merupakan nilai rata-rata atau mean sampel yang dilakukan secara berulang di dalam suatu populasi yang sama. Nah,
Biasanya secara umum distribusi sampling itu memiliki 4 metode. Yang pertama itu ada distribusi sampling rata-rata, yang kedua ada distribusi sampling proporsi, yang ketiga ada distribusi sampling selisih rata-rata, dan yang keempat itu distribusi sampling selisih proporsi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.